Polres Metro Jakarta Timur terus mendalami kasus penjarahan anggota DPR nonaktif Uya Kuya di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Meski belasan orang telah diamankan, namun polisi menyebut provokator utama aksi penjarahan rumah Uya masih dalam pengejaran. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur AKBP Diki Vertovan menjelaskan sebagian besar pelaku yang ditangkap adalah warga di sekitar lokasi kejadian. Mereka mengaku motifnya hanya ingin mencari keuntungan dari hasil jarahan. Namun polisi menduga ada pihak lain yang memprovokasi massa hingga nekat merangsek masuk dan menjarah rumah Uya. Seperti diketahui, rumah Uya Kuya dijarah massa pada 30 Agustus 2025 malam. Massa merusak pagar, menghancurkan kaca, dan mengambil sejumlah barang. Bahkan beberapa kucing peliharaan Uya Kuya juga hingga kini belum ditemukan. Uya Kuya mengambil langkah mengejutkan dalam kasus penjarahan rumahnya di kawasan Durensawit, Jakarta Timur pada Sabtu 30 Agustus lalu. Uya memutuskan memaafkan salah satu terduga pelaku, seorang perempuan lansia, dan mengajukan restoratif justice kepada kepolisian. Kedatangan Uya ke Polres Metro Jakarta Timur pada Rabu 3 September menjadi momen pertama ia muncul di publik sejak rumahnya dijarah pada Sabtu lalu. Uya bertemu langsung dengan terduga pelaku, lansia yang kedapatan membawa AC indoor dari dalam rumahnya. Dari dialog itu, Uya mengetahui latar belakang kehidupan ibu tersebut yang memprihatinkan. Ibu tersebut sehari-hari bekerja sebagai tukang parkir, memiliki cucu disabilitas dan suaminya juga sama-sama menjaga parkir. Untuk itu, Uya ingin kasus yang melibatkan ibu tersebut tidak dilanjutkan ke proses hukum. Uya menegaskan bahwa ia telah ikhlas atas peristiwa penjarahan di rumahnya. Ia juga memahami bahwa sang ibu tidak sepenuhnya menyadari barang yang diambilnya. Meski demikian, langkah restoratif justice ini hanya berlaku untuk ibu tersebut, sementara terduga pelaku lainnya, Uya menyerahkan sepenuhnya pada pihak kepolisian. Tadi saya ngecek, ternyata ada seorang terduga pelaku, seorang ibu-ibu, udah umurnya lebih tua dari saya. Tadi membawa AC ya, AC yang di dalam rumah itu indoor AC. Tapi tadi saya ketemu, dengar cerita dari teman-teman rekan-rekan polisi di sini juga, karena kondisinya ibu ini juga dia pekerjaannya tukang parkir, terus juga cucunya juga bisu, disabilitas, oke. Terus udah gitu juga suaminya juga tukang parkir dan tinggal dengan anaknya dan cucunya ya. Dan tadi saya memutuskan, saya mengambil inisiatif untuk saya yang mengajukan restoratif justice. Jadi saya tadi tanya ke pihak polisian apakah bisa ada metode restoratif justice. Dia bilang bisa, antara yang mengajukan terduga pelaku atau saya sebagai korban. Tapi saya langsung sebagai korban, saya yang mengajukan dulu dah untuk ibu ini. Saya akan restoratif justice sehingga ini tidak dibawa ke tiap tahap berikutnya, jadi nggak usah sampai ke pengadilan, selesai di sini aja. Maksudnya terus memaafkan ya Mas para penjarahan ini? Saya bilang udah ikhlas. Tadi ibu itu juga tadi cerita dia nggak maksud apa-apa, cuma datang mau dengar ada lihat rumah saya, terus ketemu ada di depan pintu ada AC tergeletak diambil gitu kan. Dia sendiri malah dia bilang nggak tahu itu ini barang apa, dia juga nggak tahu yang diambil apa gitu. Mas, ini ibu ini satu aja atau ada beberapa orang lain yang? Kalau yang lain saya nggak tahu, karena kalau saya terus terang saya baru pertama lagi saya keluar ketemu orang rame. Kemarin saya sempat keluarnya diam-diam gitu ya. Sekarang ini baru pertama kali saya berani untuk keluar yang rame-rame ketemu orang. Dan saya nggak nyangka juga tiba-tiba banyak teman-teman wartawan. Tadi saya belum terlalu siap juga untuk diwawancara. Tapi intinya fokus saya hari ini cuman restoratif justice khusus kasus ibu ini. Kalau untuk yang kata terduga lain saya nggak tahu juga. Saya itu langsung di urusan polisian. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.